Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3, siap, semangat, pantang menyerah. Apa kabarnya solih-solihah kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat ya. Kita akan belajar matematika pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, Bu Latifah juga mengingatkan anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan yang bisa diterapkan melalui 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu menjumlah pecahan berpenyebut sama pada soal cerita. Mari kita pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui pengamatan pada video ini, peserta didik diharapkan mampu menjumlahkan pecahan berpenyebut sama pada soal cerita. Ayo kita pelajari bersama-sama. Pada suatu hari ketika libur tiba, Dayu dan keluarganya ingin pergi ke rumah nenek berada di Bali. Perjalanannya cukup lama, sekitar 1/4 hari. Oleh karena itu, ibu membawa beberapa bekal. Yang pertama, 1 loyang kecil kue bolu. Kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian. Lalu, Dayu memakan 1 potong. Kemudian, ayah juga memakan 1 potong. Berapa bagian kue ya yang telah dimakan Dayu dan juga ayah? Dari soal cerita di atas bisa diselesaikan dengan cara penjumlahan pecahan. Kita lihat dulu ya. Kita ubah ke kalimat matematika. Ibu membawa 1 loyang kecil kue yang dibagi menjadi 4. Jika digambarkan kurang lebih gambarnya seperti ini. 1 kue dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Lalu artinya setiap 1 potong ini ada berapa? 1 dari 4 bagian, atau disebut 1/4. 1 potong sama dengan 1/4 atau 1/4. Sudah dapat kuncinya ya, 1 potong sama dengan 1/4. Lalu, langkah-langkah mengerjakannya. Yang pertama, tulislah kalimat matematikanya. Kue yang dimakan Dayu ditambah kue yang dimakan ayah. Karena yang ditanyakan adalah jumlah kue yang sudah dimakan Dayu dan juga ayah. Oleh karena itu, cara penyelesaiannya adalah dijumlah atau ditambah. Kita tuliskan lagi ya, kue yang dimakan Dayu ada berapa potong? Ada 1 potong ditambah 1 potong lagi kue yang dimakan ayah. Tadi kita sudah mendapatkan angka 1 potong itu sama dengan 1/4. Maka kita tuliskan ya, kue yang dimakan Dayu 1 potong sama dengan 1/4 ditambah kue yang dimakan ayah 1 potong sama dengan 1/4. Maka tinggal kita jumlahkan ya. Mudah menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Tinggal kita jumlah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 4-nya sama. Jadi 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Sudah bertemu hasilnya ya. Setelah itu jangan lupa dituliskan kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi kue yang dimakan Dayu dan ayah adalah
2/4 bagian. Lalu ke latihan yang selanjutnya. Ibu juga membawa lagi 1 loyang besar kue bolu. Kemudian kue tersebut dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dayu memakan 2 potong. Ibu juga memakan 3 potong. Maka berapa bagian kue ya yang telah dimakan Dayu dan ibu? Mari kita kerjakan. 1 kue besar dibagi menjadi 6. Maka setiap 1 bagian ini atau 1 potong sama dengan 1 dari 6 bagian yang sama besar atau 1/6. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah kue yang dimakan ibu dan juga Dayu. Maka langkah pertamanya kita tentukan kalimat matematikanya, yaitu kue yang dimakan Dayu ditambah kue yang dimakan ibu. Yang dimakan Dayu berapa potong ya? Ada 2 potong ditambah 3 potong kue yang dimakan ibu. Tinggal kita jumlahkan, berarti 2 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Pecahan punya Dayu adalah 2/6 ditambah 3 dari 6 bagian, 3/6. Tinggal kita jumlahkan, 2 ditambah 3, 5 dan 6-nya tetap. Maka kesimpulannya, jadi kue yang dimakan Dayu dan ibu adalah 5/6. Di sini ibu ya. Kemudian dari latihan soal tadi dapat kita simpulkan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menuliskan kalimat matematikanya. Lalu yang kedua menjumlahkan pecahan. Dan yang ketiga tuliskan kesimpulannya. Jangan lupa 3 langkah itu diterapkan dalam mengerjakan pecahan dalam bentuk soal cerita ya. Kemudian tugas anak-anak hari ini di rumah adalah yang pertama, salin dan kerjakan soal setelah slide ini ya. Yang kedua, di buku paket tematik halaman 127 bagi Ananda yang sudah memiliki buku paket. Lalu, beri nama dan tanggal di atas pekerjaan Ananda. Kemudian foto dan kirimkan ke Bu Latifah. Ananda berlatih menyerahkan tugas menggunakan voice note ya. Bu Latifah beri contoh. Alhamdulillah Bu Latifah, Ananda Alia sudah melaksanakan penugasan hari ini. Berikut saya sertakan buktinya. Itu salah satu contoh anak-anak menyerahkan tugas melalui rekaman voice note. Berikut adalah soal latihannya. Nomor 1 silahkan ditulis. Nomor 2 jangan lupa dikerjakan dengan caranya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.